Assalamualaikum Sobat Wiseman, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan kita dengan baik. Setelah kemarin saya membahas tentang penyebab krisis moneter tahun 1998, maka saat ini kita akan membahas tentang solusi emas sebagai alat tukar untuk menyelamatkan Indonesia dari kejahatan spekulan uang dunia. Selamat menyaksikan. Dalam sejarah ekonomi global, spekulan finansial seperti George Soros telah menunjukkan bagaimana manipulasi mata uang dapat menghancurkan stabilitas ekonomi suatu negara. Krisis moneter Asia tahun 1997 menjadi salah satu bukti nyata bahwa bagaimana spekulasi terhadap nilai tukar mata uang dapat menyebabkan kehancuran ekonomi, termasuk Indonesia tentunya. Untuk menghindari jebakan serupa di masa yang akan datang atau di masa depan, penggunaan emas sebagai alat tukar menjadi solusi strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan berdaulat. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang dipicu oleh serangan spekulatif terhadap nilai tukar rupiah. Spekulan seperti Soros melakukan aksi jual besar-besaran terhadap mata uang negara-negara Asia, menyebabkan depresiasi tajam yang berdampak pada inflasi yang tinggi, kebangkrutan perusahaan, dan kehancuran daya beli masyarakat. Ketergantungan terhadap sistem keuangan berbasis fiat money membuat Indonesia rentan terhadap manipulasi eksternal. Emas telah digunakan sebagai alat tukar selama ribuan tahun karena nilainya yang stabil dan tidak dapat dengan mudah dimanipulasi oleh spekulan. Dengan kembali menggunakan emas sebagai standar atau dengan mudah atau alat tukar dalam transaksi ekonomi, Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan spekulatif. Beberapa manfaat emas atau penggunaan emas sebagai alat tukar antara lain nilai yang selalu stabil karena emas memiliki nilai intrinsik yang tidak mudah tergerus inflasi atau manipulasi spekulatif. Yang kedua, mengurangi ketergantungan kepada dolar. Sistem keuangan berbasis emas dapat mengurangi dominasi dolar dan ketergantungan terhadap kebijakan ekonomi negara lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan sistem berbasis emas, masyarakat akan lebih percaya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kemudian juga mengamankan tabungan. Dalam kondisi krisis, emas tetap memiliki daya beli yang tinggi dibandingkan dengan mata uang fiat yang mudah terdevaluasi. Untuk menerapkan emas sebagai alat tukar, Indonesia perlu membangun sistem bank emas yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengelola emas masyarakat. Bank emas akan memungkinkan masyarakat untuk menabung dan bertransaksi menggunakan emas dalam bentuk digital maupun fisik. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara dan terbukti memberikan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Bank emas dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan rekening berbasis emas. Masyarakat dapat menyimpan emas dalam bentuk digital dan melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan mata uang fiat. Yang kedua, bisa konversi emas ke mata uang lokal. Jika diperlukan, emas dalam rekening dapat dikonversi menjadi mata uang rupiah sesuai dengan harga emas. Yang ketiga, mendukung perdagangan internasional. Dengan emas sebagai alat ukur, Indonesia dapat melakukan perdagangan internasional yang lebih adil dan tidak bergantung pada sistem dolar Amerika Serikat. Yang keempat, mengurangi risiko krisis finansial karena emas tidak dapat dengan mudah dimanipulasi.
Bank emas akan melindungi Indonesia dari serangan-serangan spekulatif. Dengan mengadopsi emas sebagai alat tukar dan membangun bank emas, Indonesia dapat membentengi perekonomiannya dari ancaman spekulan dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang rentan terhadap manipulasi. Langkah ini bukan hanya akan memperkuat kedaulatan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Saatnya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi berbasis nilai nyata dan menjauh dari jebakan spekulatif yang telah berulang kali merugikan negara. Itulah bahasan kita hari ini, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa pada bahasan yang lebih menarik dan lebih mendidik lagi. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini bisa menyajikan tayangan-tayangan yang mendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.